Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Beda. Yang salah siapa? Ya nggak usah salah-salahan. Salahnya kita semua. Siapa suruh mimpinya Piala Dunia? Aduh, agak ngantuk nih Mimin. Ngantuk ngeliat kelakuan orang-orang federasi dan juga politik. Apaan nih yang lagi rame-rame? Udah kayak pasar aja nih rame. Oh, ini toh netizen lagi sibuk posting calon-calon nama pelatih baru timnas. Katanya buat gantiin Patrick SpongeBob. Ada Jesus Casas, ini mantan pelatih timnas Irak ya. Lalu juga ada Timur Kapadze, ini mantan pelatih Uzbekistan ya. Lalu ada Alex Pastor, ada Boyan Hodak, Erik ten Hag, Van Bommel, Van Bronckhorst, ada juga Philip Cocu, ada Bernardo Tavares, Van Gastel, sampai Sintayong. Banyak amat calon-calonnya. Bahkan yang terbaru, seorang Manny Robert Rene Albert yang udah lama ngilang, tiba-tiba muncul ke permukaan ngomentarin usai timnas gagal lolos ke Piala Dunia. Soal apa? Soal Patrick Kluivert ya. Lalu juga selain ribut-ribut soal penggantinya Patrick SpongeBob, juga ribut-ribut soal Erick Thohir yang didesak out, didesak mundur ya. Bahkan netizen ini udah rame-rame nih, nama-namanya udah mencuat katanya yang diusulkan buat jadi penggantinya Eto'o. Ada Zainuddin Amali, ada Ratu Tissa, ada muka-muka lama juga nih kayak Nurdin Halid, Lanyala Mataliti dan lain-lain. Ada pada heboh bet dah. Cuma pertanyaan aneh satu nih, emang kalian yakin ya itu Patrick SpongeBob bakalan dicopot, bakalan dipecat? Emang kalian yakin ya kalau Eto'o bakalan mundur? Ayo. Dan akhirnya 16 Oktober 2025, Patrick SpongeBob akhirnya dipecat. Usai rapat ESCO, ternyata keputusannya adalah Patrick out. Jadi total 6 laga yang Patrick lakoni di timnas Indonesia dengan hasil 2 kali kemenangan dan 4 kali kekalahan. Cuma raih 6 poin saja. Patrick Kluivert akan masuk ke jajaran pelatih-pelatih timnas tersingkat sepanjang masa. Mungkin sekitar 9 bulanan aja kali ya. Diumumkan 12 Januari 2025 dan dipecat 16 Oktober 2025. Dan dari 9 bulan itu gak ada progres sama sekali yang terjadi di timnas Indonesia. Permainan amcur, supporter pun jadi kacau balau dan juga gagal lolos Piala Dunia. Dan berikut ini adalah pelatih-pelatih dengan jabatan tersingkat di timnas Indonesia. Yang pertama Pieter Huistra, asal Belanda, kurang lebih 30 hari aja di timnas Indonesia. Direkrut 7 Mei 2015 dan dipecat 7 Juni 2015. Yang kedua Bima Sakti, 36 hari aja. Diangkat jadi pelatih itu 21 Oktober 2018 dan dipecat 27 November atau 21 November 2018. Yang ketiga Luis Manuel Blanco, ini asal Argentina, 87 hari aja. Diangkat jadi pelatih 7 Februari 2013 dan dipecat 28 April 2013. Yang keempat Wim Wiesbergen, ini asal Belanda juga, 182 hari. Direkrut 13 Juli 2011 dan dipecat 11 Januari 2012. Yang kelima Jackson F. Thiago, ini asal Brazil, 217 hari. Direkrut 18 April 2013 dan dipecat 19 November 2013. Di urutan ke-6 ada Patrick Kluivert, 279 hari, asal Belanda ya. Diangkat atau direkrut 12 Januari 2025 dan dipecat 16 Oktober 2025. Yang ketujuh Neil Maizar, asal Indonesia, 316 hari, diangkat 13 April 2012 dan dipecat 27 Februari 2013.
Dan di posisi 8 ada Simon McManamy, asal Skotlandia, 321 hari, diangkat 20 Desember 2018 dan dipecat 6 November 2019. Jadi itu ya, pelatih-pelatih tersingkat menangani timnas Indonesia. Berarti Patrick Kluivert ada di urutan ke-6 sebagai pelatih tersingkat yang menangani timnas Indonesia. Terus dengan juga gerakan-gerakan ataupun seruan-seruan netizen yang menggonjang-ganjing Erick Thohir dan Patrick Kluivert, apakah PSSI akan tinggal diam? Tentu tidak. PSSI pun gak bakalan tinggal diem, pasti mengerahkan pasukannya buat apa ya? Buat ngebelain, buat apa ya? Buat bikin nama mereka ini tetap bagus. Seperti siapa ya? Toel CS deh, yang tiba-tiba justru malah nyerang Sumarji, manajer timnas dan ketua BTN. Nah, si Toel ini bilang kalau mau dievaluasi ya Sumarji juga dievaluasi. Kocak betah ah. Nah, di sini harusnya kalian udah kebuka mata, udah sadar siapa sebenarnya sih musuh utama sepak bola kita? Ya Toel lah. Cuma yang jadi pertanyaan, siapa orang di belakang Toel itu? Nah, orang inilah yang jadi monster sesungguhnya sepak bola kita. Makanya nyuruh Sumarji dievaluasi. Kalau buat kami pribadi, Sumarji itu kalau di timnas ya, ini kinerjanya luar biasa loh ya. Di timnas loh ya. Dia ini satu pikiran dengan rakyat kalau di timnas. Tapi ya inilah kenyataan di PSSI sekarang. Orang-orang atau pihak-pihak yang menentang PSSI pasti bakalan disingkirkan. Tapi yang nyingkirinnya bukan langsung oleh PSSI, tapi nyuruh kroco-kroconya buat apa ya, bikin postingan ini itulah, bikin gaduh ini itulah. Contohnya Sumardi sekarang lagi didesak nih katanya, dijelek-jelekin lah namanya. Jadi intinya seperti kami bilang, siapapun yang nyenggol PSSI zaman era sekarang pasti akan disingkirkan. Kejam ya, kejam banget lah. Lalu gimana dengan Eto nih, bakalan mundur apa enggak? Nggak mungkin lah. Sekarang aja udah tiba-tiba banyak nih nyuruh apa ya, nyuruh ajudan-ajudannya buat apa? Buat memposting ataupun apa ya, memberikan sesuatu yang bikin netizen itu percaya bahwa ya dia masih yang terbaik lah. Dengan salah satunya contohnya akun udah salaman ini terus-terusan nih memposting hal-hal yang baik-baik soal Erick Thohir. Lalu yang paling aneh buat kami adalah tiba-tiba Kapten Timnas Indonesia Jai Ijes memposting hal seperti ini dengan kata-kata yang apa ya, seolah-olah membanggakan kinerja Erick Thohir dan juga di-repost alias diposting ulang nih sama seluruh pemain diaspora. Nah, di sini kalian udah paham apa yang kami sampaikan di video kami sebelumnya. Inilah buktinya. Kalau yang namanya di timnas itu, timnas Indonesia khususnya ya, seorang pelatih itu nggak bakalan berkuasa apa-apa terhadap pemain, sebab pemain itu di bawah kendali federasi. Kalau kata federasi, hei lu kudu anu, pemain mah nurut, dan inilah buktinya. Kami nggak pernah bilang hoax, nggak pernah berkata hal-hal yang hoax, dan ini terjadi dan inilah buktinya. Entah kenapa ya, kami kok jadi inget kasusnya di KLB kemarin ya, waktu apa, tragedi kecurangan. Nama Ratu Tisa dicurangin tiba-tiba nggak ada atau kurang ya di votingnya. Jangan-jangan ini udah disetting sama mereka juga kali ya. Ada buktinya sekarang Ratu Tisa disingkirkan sampai nggak kelihatan tuh batang hidungnya. Ngeri ya bos, politik itu, wah ngeri banget. Dulu nih ya, awalnya kami pikir gini loh, oke lah ya, ketum PSSI ini kan orang politik. Kami pikir ya kan namanya orang politik ataupun orang pemerintahan, bisa lah ya, nggak diintervensi ataupun juga diakalin lah sama orang-orang lain karena punya kekuatan hukum, bantuan dari pemerintah juga. Tahu-taunya kebablasan, malah sibuk atau penuh dengan politiknya, malah sepak bolanya malah nggak ada. Ya kalau buat kami, kita sebagai penonton ya udahlah, kita cuma bisa nonton, gak bakalan bisa ngapa-ngapain. Kita nontonin tingkah laku mereka orang-orang politik yang ada di atas sono, saling serang di atas sono. Sebab mereka itu saling serang karena mereka punya tujuan, punya ambisi apa? Ya sumbernya UUD, ujung-ujungnya duit. Mereka ya kerjanya kayak gitu. Kalau nggak gitu mereka nggak dapet duit. Kita lanjut ke berita klub ya, kita tinggalin dulu aja lah. Kisru dan hingar-bingar juga saling saling sikut di atas sono. Kita coba bicara ke liga ya, meskipun liga pun
nggak lepas dari bagian dari rencana mereka juga. Kita mulai dari PSM Makassar. Nah, pihak PSM Makassar, ya kemarin kan PSM Makassar kena lagi nih namanya registration ban ya, karena urusannya utang ataupun nunggak gaji ke Bernardo Tavares. Tapi katanya nih pihak PSM mengatakan udah dapet nih penggantinya Bernardo Tavares. Nah, menurut pihak PSM Makassar, pelatih yang akan menangani PSM ini, dia ini belum pernah melatih di Indonesia. Kira-kira siapa ya? Tujuh pada Jorge Simão. Ini pelatih asal Portugal 49 tahun yang saat ini tanpa klub. Klub terakhirnya adalah pelatih di NK Olimpik ya. Nah, kenapa kami tertuju pada Simão? Sebab di 2022 silam, Simão ini hampir saja ke PSM Makassar tapi gagal, dan PSM akhirnya memilih Bernardo Tavares untuk menjadi pelatih PSM kala itu ya. Jadi ya kita lihat nanti siapa pelatih baru PSM selanjutnya. Kemudian lanjut ke Borneo FC. Nah, laga tunda lawan Persib di pekan keempat yang dijadwalkan digelar di 5 Desember 2025 ini sedikit membuat Borneo FC ini lega. Sebab menurut pelatih Borneo FC, Fabio Lefundes, dirinya itu nggak perlu lagi nih bikin metode latihan buat ngadapin Persib. Karena ya dari awal ketika ditundanya Liga, ya fokus Lefundes ini ya buat ngadapin pekan ke-9 lawan Persik Kediri. Nah, pekan 9 ini akan jadi sorotan buat Borneo FC dan juga Fabio Lefundes. Karena Borneo FC saat ini jadi satu-satunya tim yang belum pernah rasakan kekalahan. Bahkan belum pernah seri, alias selalu menang full. Jika di pekan ke-9 ini Borneo FC mampu mengalahkan Persik Kediri, maka Fabio Lefundes akan mencatatkan namanya dalam buku sejarah sepak bola Indonesia. Jadi satu-satunya pelatih sejak era Liga Indonesia yang belum alami kekalahan, bahkan selalu menang di 7 laga beruntun. Dan Borneo FC pun akan mencatatkan diri sebagai tim pertama di Indonesia yang mampu menang beruntun selama 7 laga awal Liga Indonesia. Ya, kita akan nantikan nanti ya. Lawannya Persik Kediri nih, apakah Persik Kediri akan kembali menjadi korban keganasan Lefundes dan anak asuhnya, atau justru Persik Kediri yang akan menghancurkan rekor Borneo FC? Kita ke Persib Bandung. Ini Joy Pelupesi. Ini lagi rame nih dibahas sama akun-akunnya supporter Persib nih ya. Silakan komentarnya guys ya, bagi kalian yang udah setia nontonin channel ini gitu kan. Kenapa kok baru sekarang ramenya gitu? Padahal kan di awal musim ini juga kami udah pernah membahas ini kan. Jadi kemungkinan Persib dapatkan Joy Pelupesi. Jadi sebenarnya kan di video-video yang coba deh buka-buka lagi video kami yang soal Joy Pelupesi itu ya. Waktu itu kami ya cuma dapetin cemoohan, cuma dapetin hujatan gitu. Hoax lu nyawa-naon siaka Persib gitu. Ya udahlah, kami pun gak mau mempermasalahkan itu. Cuma kalau sekarang rame ya kami pertanyakan lagi kenapa sekarang baru rame, itu aja. Karena kan sebenarnya gini loh, Persib kan dari awal musim itu bang udah mengincar ya beberapa pemain diaspora, pemain timnas gitu kan. Yang termasuk juga beberapa nama seperti ya Tom Haye, Eliano, bahkan mungkin ada beberapa sih, cuman ada yang gagal juga seperti Rafael Strike ke Dewa United, Jordi Amat ke Persija. Sebenarnya masih ada beberapa nama lagi, itu udah pernah kami jelasin dulu di awal musim ya. Ada Asnawi juga, ada Joy Pelupesi juga, dan ada beberapa lain juga yang nanti akan kami sebutin inisialnya. Kan dulu pernah kami bilang Joy Pelupesi ini ya diproyeksikan buat menggantikan posisinya Deddy Kusnandar yang dipinjamkan ke Bayangkara. Nggak tahu nih bakalan ditarik lagi atau enggak, kami nggak tahu, makanya mendatangkan Joy Pelupesi ya. Lalu Asnawi ini untuk menggantikan atau mengisi posnya Kakang Rudianto yang katanya loh ya ini akan dipinjamkan ke Bayangkara FC di putaran 2. Tapi kan itu baru sebatas rencana aja. Nah, kenapa sekarang baru ramai kami pun nggak tahu. Mungkin ya mereka fansnya Persib baru ngedenger dari sumber yang mereka percaya, yang dianggapnya lebih dekat dengan pihak Persib kali ya. Padahal kalau kalian sendiri para penonton channel ini kan mungkin udah pernah ya ngedenger dari kami bahas waktu di awal musim. Jadi memang ambisi Persib itu dari awal musim juga kami udah pernah jelasin. Itu selain ada Toha, ada Eliano, ada juga Asnawi, ada juga Joy Pelupesi, masih ada beberapa lagi yang coba didatangkan seperti IJ, seperti MZ, seperti OR. Tapi kan kami nggak tahu
apakah akan berhasil atau enggak mendatangkan pemain-pemain ini kan, itu kan tergantung dari apa ya, dari kemampuan pihak Persib dan juga ya nggak tahu sih ada persetujuan dari mana-mananya, kami nggak tahu apakah mereka ini akan berhasil gabung Persib atau enggak. Yang intinya seperti yang pernah kami bilang, gara-gara awalnya itu ya ada semacam sindiran gitu kan, pemain Persib gak dipanggil ke timnas. Oke, nggak masalah pemain Persib gak dipanggil ke timnas, pemain timnasnya kami panggil ke Persib. Nah itu kan ada sindiran seperti itu, dan ini akan dibuktikan mungkin ya. Nah, siapa inisial IJ, MJ, dan OR ini ya? Nah, itu kami belum bisa sebutin ya. Takutnya kami dibilang hoak lagi kayak dulu-dulu tuh kalau waktu kami bahas Asnawi, waktu kami bahas JP Lupesi, itu kan kami habis dihujat ya. Jadi ya sekarang kami silakan aja tebak-tebak aja dulu apakah ini akan kejadian atau enggak, ataukah kami akan kembali dibilang hoak atau enggak ya. Itu kembali lagi ya, kita tunggu aja realisasinya dari pihak Persib. Benarkah JP Lupesi akan gabung dengan Persib seperti yang udah pernah kami bahas sebelum ini rame kayak sekarang, ataukah ini akan cuma menjadi sebuah rumor tahunan seperti Asnawi ya, dan Sadir Ramdhani udah didapetin juga. Dan apakah inisial IJ, MJ, dan OR ini akan berlabuh ke Persib? Dan kalau kalian udah nontonin video-video kami yang dulu di awal musim soal ngebahas beberapa pemain timnas yang akan ke Persib, termasuk JP Lupesi dan Asnawi, dan kalau benar kejadian lo ya, kalian ya nggak usah tanya, abang tahu dari mana sih bang? Kok abang udah tahu sih? Nah nggak usah tanya gitu. Kami ini nggak tahu apa-apa. Kami cuman apa ya? Ya mungkin seperti banyak yang komentar bilang, kami ini cuma channel sok tahu aja gitu. Makanya ya daripada kita menebak-nebak, tunggu aja di realisasinya di paruh musim ini.